Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amaranggana Safira, NIM 19070169096. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan psikologis ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi di skala sekolah dan kebutuhan dan layanan pendidikan ARBK di skala sekolah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari sisi psikolog, beberapa bentuk intervensi psikologi secara aplikatif yang dapat dijadikan pendamping dalam proses belajar, antara lain penggunaan senam otak bagi anak berkesulitan belajar. Berikut uraiannya. Salah satu alternatif yang paling efektif untuk mengembangkan fungsi dan meningkatkan kinerja otak adalah dengan olahraga, terutama senam. Senam otak atau brain game ditemukan oleh Paul Denison dan istrinya Gail Denison sebagai bagian dari educational kinesiology. Eduke ini berasal dari kata Latin Yunani, yaitu ilmu tentang gerakan tubuh manusia. Inti dari eduke ini adalah untuk menolong para pelajar agar dapat memanfaatkan seluruh potensi belajar alamiah yang terpendam melalui gerakan tubuh dan sentuhan. Gerakan adalah salah satu kunci dari proses perkembangan dan pembelajaran. Senam otak merupakan rangkaian gerakan yang akan merangsang aspek-aspek tertentu dari otak dan membantu kerjasama belahan otak kanan dan kiri. Hal ini akan mengoptimalkan penggunaan seluruh bagian otak dalam proses belajar atau aktivitas lainnya, serta menyingkirkan hambatan-hambatan dalam belajar. Senam otak sering digunakan untuk terapi beberapa jenis gangguan pada anak-anak seperti HDD, IH, FAS, dan LD atau Learning Disabilities. Senam otak dapat menjadi aktivitas favorit anak sebelum belajar karena bersifat menyenangkan. Beberapa keuntungan dan manfaat dari senam otak antara lain: yang pertama, anak dapat belajar dengan nyaman tanpa stres. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk senam otak cukup singkat sehingga tidak akan mengganggu proses belajar. Yang ketiga, ada senam otak pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan diri anak, dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah secara teknis dari senam otak. Yang pertama ada calf pump atau pompa betis. Nah, persiapannya Anda memerlukan kursi atau dinding untuk melakukan gerakan ini. Yang pertama, berdiri dan letakkan kedua tangan pada dinding atau sandaran. Yang ketiga, tekuk kaki, angkat tumit, kemudian tekan tumit ke kiri ke lantai, dan ulangi beberapa kali. Yang kedua ada gravity glider, yaitu luncuran gravitasi. Persiapannya, Anda perlu menyediakan kursi agar anak bisa dengan nyaman mempraktekkan gerakan silang kaki ke kanan di atas kaki kiri, bungkukan badan ke depan, julurkan tangan dan tundukkan kepala. Lalu gerakan itu dilakukan sebanyak 3 kali, selanjutnya ganti kaki. Manfaatnya adalah mengaktifkan otak untuk rasa keseimbangan dan koordinasi, meningkatkan kemampuan mengorganisasi, dan meningkatkan energi. Yang terakhir ada neck roll atau putaran leher. Putaran leher ini manfaatnya adalah untuk menarik otot saraf yang ada di bagian leher sehingga anak akan lebih berkonsentrasi. Yang selanjutnya ada penanganan psikologis ARBK yang mengalami hambatan konsentrasi dan atensi di skala sekolah, sisi orang tua. Yang pertama ada berkonsultasi pada psikolog, lalu mengikuti asesmen, membantu anak membuat strategi belajar. Lalu orang tua dan keluarga harus mendampingi dan membimbing anak. Yang kelima, memberikan alat bantu peraga. Keenam, mendampingi anak ketika belajar. Dan yang terakhir, memberi pujian ketika anak berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik dan benar. Selanjutnya ada penanganan psikologis dari sisi guru.
Yang pertama, tanamkan kepercayaan diri, tumbuhkan konsep diri pada siswa. Diskus kuliah bahwa aku bisa sesering mungkin. Jangan pernah bandingkan proses belajarnya dengan siswa lain. Lakukan pembelajaran secara teratur dan bertahap. Jangan terlalu memaksakan atau memberi target khusus pada siswa. Diskus kuliah, biarkan mereka mengembangkan diri, dan suasana positif akan membuat siswa lebih percaya diri dalam belajar. Lalu materi selanjutnya ada kebutuhan dan layanan pendidikan ARBK diskus kuliah. Seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, tentu ini memunculkan paradigma baru dalam bidang pendidikan. Sebelum membahas soal layanan bagi anak berkesulitan belajar, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama ada dari teaching ke learning. Maksudnya adalah konsep ini mengubah proses pendidikan menjadi proses bagaimana belajar bersama antara guru dan peserta didik. Yang kedua ada dari segregasi ke integrasi. Pendidikan segregasi malah akan memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan lingkungan. Ini sangat tidak baik untuk kemampuan anak ke depannya. Oleh karena itu, muncul konsep pendidikan integrasi sebagai model layanan pendidikan yang ideal untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada model pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada model pendidikan terpadu. Pendidikan terpadu adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus reguler. Pelaksanaan pendidikan terpadu membutuhkan bantuan tenaga khusus berkualifikasi PLB. Melalui pendidikan terpadu, praktek lapangan bentuk integrasi pendidikan masih bersifat fisik, sedangkan integrasi instruksional melalui pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan individual belum dapat dijalankan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka muncul model mainstreaming. Yang kedua, ada model inklusi. Model ini menekankan pada keterpaduan penuh, menghilangkan labelisasi anak dengan prinsip education for all. Sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi perlu dibantu tenaga khusus berkualifikasi PLB. Dari kedua pelayanan pendidikan sebagaimana diuraikan di atas, maka pilihan penempatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi lapangan. Tipe pemilihan penempatan berkesulitan belajar adalah yang pertama ada kelas reguler atau general education class. Sistem pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya dua tipe anak dengan berkesulitan belajar dan anak tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar, ciptakan suasana belajar kooperatif, sehingga semua anak dapat menjalin kerjasama dalam mencapai tujuan belajar. Suasana belajar kompetitif dihindari agar anak berkesulitan belajar tidak putus asa. Program pendidikan individual diberikan kepada semua anak yang membutuhkan, baik yang berkesulitan maupun yang memiliki keunggulan. Dalam kelas reguler semacam ini, berbagai metode untuk berbagai jenis anak digunakan bersama. Yang kedua ada kelas khusus atau special class. Kelas ini biasanya menampung antara 10 hingga 20 anak berkesulitan belajar di bawah asuhan seorang guru khusus. Ada dua jenis kelas khusus yang biasa digunakan, yaitu kelas khusus panjang hari belajar dan kelas khusus untuk mata pelajaran tertentu atau kelas khusus sebagian waktu. Dalam kelas khusus ini, anak-anak di kelas ini belajar semua jenis mata pelajaran dan hanya berinteraksi dengan anak-anak yang juga berkesulitan belajar pada jam istirahat atau bermain. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.